Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat cahaya pedang dan naga petir bertabrakan satu sama lain di udara, cahaya siang hari hancur berkeping-keping. Tanda hitam, yang tampak seperti sambaran petir, pecah di tengah sisa cahaya dan menghilang dalam sekejap. Spasial, retak. Bentrokan antara dua praktisi alam roh ilahi, yang masih sangat muda hingga usia mereka belum melebihi 30, sebenarnya menyebabkan munculnya retakan spasial. Yunce mendengar desahan keheranan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sendiri juga merasa sangat terguncang di hatinya. Ketika dia berada di benua langit yang mendalam, dia bisa dengan santai membuat ruang itu bergetar dan pecah, dan bahkan runtuh. Namun hukum yang membentuk ruang alam dewa, memiliki tingkat yang jauh lebih besar daripada hukum alam rendah. Bahkan jika Yunce melancarkan serangan habis-habisan dalam kondisinya yang paling kuat, apalagi memecahkan ruang, dia bahkan tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun di ruang tersebut. Ding 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 boom boom. Di tengah cahaya dalam yang hancur, dua sinar pedang saling bertabrakan dengan keras sambil menjaga jarak yang sangat jauh di antara mereka. Dalam sekejap mata, mereka sudah saling bertabrakan beberapa ratus kali. Setiap kali keduanya bersentuhan, itu akan menghasilkan kilatan cahaya yang sangat besar, terkadang menimbulkan suara gendang telinga, terkadang terdengar suara gemuruh seperti petir dari surga ke-9. Sejak Luo Changsheng melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya menjadi sangat tirani. Tapi Jun Silei, sebenarnya masih mampu bersaing dengannya. Wajah Mu Huanzi terlihat sangat terkejut. Tidak, dia hanya bertahan, kata Mu Bingyun. Jun Silei akan segera ditindas sepenuhnya. Tidak lama setelah Mu Bingyun menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sambaran petir meledak dan cahayanya memenuhi langit sambil menelan semua gambar pedang. Jun Silei mengerang ringan saat dia dengan paksa jatuh dari tengah cahaya ungu. Ini, sepertinya pemenangnya telah ditentukan, kata Mu Huanzi. Jun Silei jatuh ke bawah seperti meteor. Ketika tubuhnya hendak menyentuh tanah, tiba-tiba tubuhnya berputar ringan dan melonjak membentuk busur yang indah. Sinar cahaya tiba-tiba menjadi gelap dan segala macam suara perlahan menghilang juga. Domain pedang tak terganggu dibuka sekali lagi dan segera meluas hingga menelan Luo Changsheng di dalamnya. Wanita ini sungguh luar biasa bisa begitu cepat memasuki kondisi penyatuan pedang dan hati dalam situasi seperti ini. Ekspresi terkejut muncul di mata Luo Guxi saat dia menghela nafas ringan. Di wilayah pedang, ribuan bintang muncul secara tiba-tiba dan energi pedang semakin mengancam. Namun, domain pedang tanpa gangguan kali ini gagal mengepung Luo Changsheng. Domain petir ungu tua dengan cepat terbentuk di area sekitar Luo Changsheng, dan seolah-olah bintang ungu tiba-tiba meledak, domain itu langsung meluas ke area seluas 50 km, dengan paksa mendorong domain pedang tak terganggu milik Jun Silei. Di tengah-tengah wilayah petir, gambar serigala raksasa terlihat samar-samar mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Kerutan besar muncul di wajah Jun Silei, dan sorot matanya menjadi serius lagi. Ribuan bintang berkelap-kelip di wilayah pedang, saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya tercurah dengan deras, seperti meteor yang merobek udara dalam perjalanannya ke panggung di bawah. Kedua domain kuat itu tetap menemui jalan buntu untuk waktu yang singkat. Energi mereka meletus pada saat yang sama, dan dua pusaran air besar muncul di Conferred God Stage dalam sekejap. Satu pedang memiliki petir surgawi yang terjalin di sekelilingnya, dan pedang lainnya memiliki sinar pedang yang menakutkan yang ditembakkan darinya. Langit dan bumi sepertinya terpotong secara tiba-tiba. Cahaya pedang bersinar di satu sisi, dan cahaya ungu memenuhi langit di sisi lain. Kebuntuan tidak berlangsung lama. Setelah lolongan serigala yang menggetarkan jiwa, domain petir ungu tiba-tiba meluas dan dengan kuat menekan domain pedang. Begitu kekuatan penindasan ini muncul,
ia berkembang dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Perluasan bertahap dari domain petir menyebabkan domain pedang menyusut sedikit demi sedikit. Awalnya, kedua domain tersebut hanya saling melawan dengan kekuatan yang sama, namun domain pedang Jun Silei kini telah menyusut menjadi kurang dari 20 km hanya dalam waktu 10 napas yang aneh. Di sisi lain, wilayah petir Luo Changsheng telah menduduki 70% panggung dewa yang diunggulkan. Sosok Jun Silei juga terlihat mundur. Dia perlahan mengangkat lehernya yang indah saat cahaya yang tidak biasa muncul di matanya yang kosong sekali lagi. Gambar pedang muncul di belakangnya sebelum berkembang dengan sangat cepat. Kekuatan pedang yang dipancarkan dari Jun Silei juga meningkat secara gila-gilaan, dengan setiap perluasan gambar pedang. Luo Changsheng memiliki wajah yang gelap, seolah tubuhnya ditekan oleh gunung yang sangat besar. Domain petir menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat karena penindasan yang sangat besar. Ini adalah domain pedang ganda. Para ahli ilmu pedang berteriak tanpa sadar karena terkejut. Gambar pedang itu membesar hingga berukuran 50 km dalam waktu singkat. Seperti pedang suci surgawi yang berdiri dengan bangga di tengah-tengah langit dan bumi, pedang itu sepenuhnya menekan wilayah kekuasaan Luo Changsheng yang memiliki keunggulan mutlak dengan cara yang sangat mendominasi. Luo Changsheng harus mundur beberapa langkah. Pada saat ini, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di wilayah petir, dan sejumlah besar sinar pedang masuk melaluinya, menembus beberapa lapisan petir di jalannya sambil langsung menuju ke Luo Changsheng. Luo Changsheng tidak panik sedikit pun dan dengan santainya mengulurkan tangannya. Segera, penghalang setengah lingkaran muncul di depannya. Ketika sinar pedang menabrak penghalang, semuanya hancur tanpa bersentuhan dengan tubuh Luo Changsheng. Luo Changsheng dengan ringan menggerakkan bibirnya, ketika cahaya ungu yang sangat dalam berkedip-kedip di kedalaman matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Tampaknya petir kesusahan tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan cahaya ungu yang dihasilkan telah menutupi langit. Domain petir yang sangat tertekan bersinar dengan cahaya ungu yang sangat terang dan secara paksa mengguncang domain pedang ganda Jun Silei. Detik berikutnya, domain pedang berubah bentuk. Seolah-olah dewa telah turun ke dunia, serigala petir setinggi 50 km melolong panjang saat ia berdiri dengan bangga dan angkuh di langit. Ia kemudian segera menerkam ke arah Jun Silei. Ketika mulut besar serigala terbuka, wilayah pedang Jun Silei sepenuhnya ditelan olehnya. Gambar pedang dan serigala runtuh pada saat yang sama, dan retakan yang panjangnya lebih dari 3 meter tiba-tiba terbuka di panggung dewa yang diberikan yang sangat tangguh dan ulet. Suara retakan yang terbuka bahkan melebihi suara ledakan petir surgawi di langit. Jun Silei terbang jauh, jauh sekali di tengah hamburan cahaya. Bahkan setelah dia mendarat dengan keras di tanah, sisa kekuatan tumbukannya masih menyebabkan dia mundur puluhan langkah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya goyah, tapi dia tetap memaksa dirinya untuk berdiri diam. Luo Changsheng perlahan mendarat di tanah di depannya. Meski pemuda itu terengah-engah, tidak ada luka baru yang terjadi di tubuhnya. Jun Silei mengerutkan kening dalam-dalam dan mengangkat Misty Light sekali lagi, tapi wajahnya tiba-tiba berubah pucat saat darah keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Wanita muda itu terjatuh berlutut dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak mampu bangkit kembali untuk waktu yang lama. Sudah jelas siapa pemenang pertandingan tersebut. Wanita muda itu bahkan belum mencapai usia 50-an, tetapi penguasaan pedangnya mengejutkan setiap penggarap mendalam pedang wilayah ilahi timur yang diberi kesempatan untuk menyaksikan pertempuran ini. Tidak ada seorang pun yang akan mempertanyakan gelarnya sebagai kultivator pedang nomor 1 di generasi muda di wilayah ilahi timur setelah hari ini. Faktanya, seseorang dapat mengklaim bahwa dia akan menjadi kultivator pedang nomor 1 di wilayah ilahi timur di masa depan dan tidak ada yang akan membantahnya.
Satu-satunya alasan dia kalah adalah karena lawannya adalah Luo Changsheng. Ada banyak sekali putra dan putri surga yang bangga di seluruh wilayah ilahi timur, tetapi Luo Changsheng adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya. Layer, mari kita berhenti di sini. Suara tenang Jun Wuming terdengar dari jauh. Dia telah memperkirakan hasil ini beberapa waktu lalu. Jun Silei sangat menghormati Jun Wuming, dan dia tidak pernah melanggar perintahnya. Namun, suaranya mendorongnya untuk berdiri perlahan dan menyalakan Misty Light sekali lagi. Aku tidak akan. Jun Silei tiba-tiba mengudara. Dia jelas menderita luka dalam yang parah akibat bentrokan sebelumnya, bagaimanapun juga, pedangnya akan langsung menyelimuti langit. Satu bilah pedang jatuh dari Misty Light seperti meteor, tapi tiba-tiba terbelah menjadi 10, 100, 1000, 10.000. Formasi pedang komet. Alis Luo Guxi tiba-tiba berkerut saat dia berseru dengan nada tidak percaya yang jelas. Petir menyambar di sepanjang pedang petir suci Luo Changsheng saat pemuda itu menghadapi serangan itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, nalurinya tiba-tiba berkobar karena bahaya ketika 10.000 pedang mendekat, menyebabkan dia segera menjauh dalam ledakan kecepatan. Dia menggunakan seluruh energinya dan melemparkan pedang petir suci ke arah cahaya pedang yang datang. Pedang itu tampaknya berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 3 km saat bila angin dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap mata. Setelah suara keras meletus saat formasi pedang komet berbenturan dengan pedang raksasa angin dan petir, cahaya yang dalam menyelimuti Confederate God Stage seolah-olah sebuah bencana telah menimpanya. Formasi pedang Jun Silei sangat kuat meskipun dia terluka, tapi kekuatan penuh Luo Changsheng lebih menakutkan. 10.000 pedang itu terus-menerus dihancurkan hingga tertusuk oleh pedang angin dan kilat raksasa milik Luo Changsheng. Dan hanya dalam beberapa saat, sekitar 70% formasi pedang dimusnahkan dalam bentrokan itu. Sementara itu, kekuatan angin dan petir Luo Changsheng bahkan belum turun di bawah 50%. Lengan pedang Jun Silei sedikit bergetar saat rasa sakit muncul di wajahnya. Meskipun dia mendukung formasi pedang dengan kekuatan penuhnya, dia bisa merasakan bahwa formasi itu perlahan tapi pasti hancur. Tiba-tiba, dia menarik kekuatannya dari formasi pedang. Dia juga tidak mencoba untuk memblokir atau menghindari pedang raksasa itu. Seberkas cahaya tiba-tiba menembus ruang itu sendiri dan terbang menuju Luo Changsheng. Pancaran cahayanya sangat menyilaukan, seperti cahaya yang tiba-tiba terlintas di benak seseorang. Bahkan waktu terasa melambat karena kehadirannya, ini bukan pertama kalinya mereka melihat serangan ini. Huo Poyun langsung kalah karena sinar pedang ini. Luo Changsheng jelas tidak menyangka Jun Silei akan melakukan hal seperti itu. Dia telah menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang raksasa itu, dan sinar pedang itu sangat cepat sehingga dia tidak dapat menarik seluruh kekuatannya tepat pada waktunya. Dia melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang bundar jelek di hadapannya. Sinar cahayanya menghilang, tapi geraman ayahnya tiba-tiba masuk ke telinganya. Changsheng, hati-hati. Ketika pemuda itu melihat ke atas, total 7 sinar pedang sudah terbang ke arahnya. Jun Silei sepenuhnya terkena pedang raksasa itu dan terlempar kembali seperti boneka kain. Pakaian putihnya basah oleh darah. Penghalang Luo Changsheng hancur setelah mengalami 2 serangan, dan pemuda itu berhasil berputar tepat pada waktunya untuk menghindari 3 sinar pedang lainnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap 2 serangan terakhir. Darah menyembur ke udara saat kedua sinar pedang itu menembus tulang rusuk kanan Luo Changsheng satu demi satu. Akibatnya, 2 lubang seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya. Luo Changsheng tersandung ke belakang dengan goyah, tetapi dia mengertakkan gigi dan segera memusnahkan atau mengunci energi pedang yang masuk ke tubuhnya dari luka. Kemudian, dia menyerbu ke depan dan melemparkan hembusan angin langsung ke Jun Silei yang jatuh.
Jun Silei tidak menggunakan kekuatan apapun untuk perlindungan karena dia ingin melukai Luo Changsheng dengan paksa. Terlebih lagi, dia terkena serangan pedang raksasa angin dan petir dan hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya. Tentu saja, dia sama sekali tidak punya cara untuk membatalkan angin besar Luo Changsheng dan langsung terlempar keluar dari Confederate God Stage. Seseorang langsung menghilang dari tribun penonton dan menangkap Jun Silei di udara. Setelah dia mendarat dengan selamat di luar Confederate God Stage, dia dengan cepat menutup luka-lukanya menggunakan energinya yang dalam. Jun Silei telah meninggalkan batas Confederate God Stage dan kalah dalam pertandingan. Dia akan masuk ke grup pecundang dan bertarung di ronde kelima pertandingan bracket pecundang besok. Luo Changsheng menang. Dia akan memasuki final bracket pemenang. Yang Mulia Ku Hui mengumumkan hasilnya pada pemberitahuan pertama. Tidak ada yang terkejut bahwa Luo Changsheng memenangkan pertandingan. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran itu akan sekuat itu. Semua orang menaruh harapan besar pada pertarungan antara dua anak dewa terkuat. Namun, kekuatan sejati Luo Changsheng dan Jun Silei jauh melebihi ekspektasi mereka dan telah mengejutkan mereka berulang kali. Keheningan singkat itu tiba-tiba dipecahkan oleh tepuk tangan yang menggelegar dan sorak-sorai yang nyaring. Luo Changsheng perlahan berjalan ke tepi panggung penganugerahan dewa sambil menutupi tulang rusuk kanannya dengan tangan kiri. Darah mengalir di sela-sela jari-jarinya seperti air, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit di wajahnya. Dia bertanya pada Jun Wuming, "Senior Jun, apakah Nona Jun baik-baik saja?" Jun Wuming mendongak dan meliriknya dalam-dalam. "Dia baik-baik saja, aku harus berterima kasih karena kamu menahan diri." Luo Changsheng segera memberi hormat pada Jun Wuming meskipun dia terluka. "Kamu melebih-lebihkan, Senior Jun." Sebuah tangan terangkat ke udara dan mendorong Jun Wuming menjauh. Jun Silei terluka parah baik di dalam maupun di luar, dan dia praktis tidak memiliki energi yang tersisa. Namun, dia berdiri dengan keras kepala dan menatap Luo Changsheng dengan ganas dan dingin seperti sebelumnya. "Hapus keangkuhan itu, suatu hari nanti, aku akan, uhuk. Darah mengalir ke bibir Jun Silei, dan wajahnya semakin pucat. Namun meski begitu, dia menolak membiarkan Jun Wuming mendukungnya dan meninggalkan tempat itu selangkah demi selangkah dengan kedua kakinya sendiri. Saat Luo Changsheng menatap punggung Jun Silei, senyuman tak sadar muncul di bibirnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia bergumam setengah sadar, "Wanita yang luar biasa." Dia menanggung semua luka itu hanya untuk membuat dua lubang di Luo Changsheng. Wanita itu serius. Yun Ce menyembunyikan beberapa helaan napas saat mengingat kebencian Jun Silei padanya. Lu Lengchuan menghela nafas panjang dari tempat duduk alam Shrouding Sky. Dia tidak sekuat Luo Changsheng. Dia juga tidak bisa bersaing dengan Jun Silei atau Sui Yingyue. Dia sangat sadar bahwa dia adalah kultivator terlemah dari 4 anak dewa di wilayah timur, dan banyak orang mengira seharusnya hanya ada 3, bukan 4 anak dewa. Lu Lengchuan tidak pernah marah. Bukan hanya dia yang terlemah, dia juga yang tertua di antara mereka semua. Itulah sebabnya dia sendiri yakin bahwa dia akan didiskualifikasi dari gelar tersebut paling lama dalam waktu 100 tahun. Namun, pertarungan Luo Changsheng dan Jun Silei telah membuatnya sadar bahwa dia tidak perlu menunggu selama 100 tahun. Dia sudah tidak layak. "Sepertinya aku dilahirkan di era terbaik," Lu Lengchuan mengejek dirinya sendiri, tetapi tersenyum dari lubuk hatinya. Sementara itu, di area tempat duduk alam cahaya mengkilap, Sui Yingyue tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk waktu yang sangat lama. "Saudari," Sui Meiyin menatapnya dengan mata cerah. "Untuk waktu yang lama, saya berpikir bahwa sayalah satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan saya." Tapi, Sui Yingyue mendongak dan berkata dengan serius, "Tampaknya pertandingan antara Jun Silei dan aku akan menjadi pertandingan yang sulit."
Sui Meiyin berkedip. Apakah hanya aku, atau kamu melupakan sesuatu yang sangat penting, Kak? Sui Yingyue menoleh untuk melihatnya. Lawanmu selanjutnya adalah aku, saudari. Ekspresi Sui Meiyin tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Ah! Sui Yingyue memberinya senyuman yang indah. Kamu benar, aku hampir melupakannya. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut hitam lembut Sui Meiyin sambil menatapnya dengan lembut. Kita sudah lama tidak bertengkar serius, Meiyin. Menurutmu siapa yang akan menang? Sui Meiyin tersenyum. Sui Yingyue menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Setidaknya, aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Dia mengerutkan kening ketika dia berbicara tentang pertarungannya yang akan datang melawan Jun Silei. Tetapi kemungkinan kalah dari adik perempuannya sebenarnya membawa senyum tipis kebanggaan di wajahnya. Duduk di samping kedua saudara perempuan itu, Raja Alam Glaze Light yang tersenyum memperhatikan kedua putrinya dan mendengarkan percakapan mereka dengan tenang tanpa menyela. Tidak peduli siapa pemenang pertarungan antar saudara perempuan, tetap saja itu akan menjadi hasil terbaik. Kehidupan cinta Glaze Light Realm King adalah kisah yang aneh. Dia mempunyai 101 anak hingga saat ini, tetapi 99 anak pertama semuanya laki-laki. Kedua putrinya baru saja memasuki kehidupannya sekitar 30 tahun yang lalu. Dia bisa menjumlahkan ke 99 putranya, dan mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan kedua putrinya. Sui Meiyin khususnya luar biasa melampaui kata-kata. Meski baru berusia 15 tahun, dia sudah menjadi kebanggaan terbesar sepanjang hidupnya. Dia begitu luar biasa sehingga kadang-kadang Raja Alam Glaze Light yang tinggi dan perkasa sendiri meragukan kelayakannya. Apakah Sui Meiyin benar-benar benihnya? Sui Meiyin tidak diragukan lagi tumbuh dalam lautan cinta. Bukan hanya orang tuanya yang memanjakannya, 99 saudara laki-lakinya akan benar-benar mendaki Gunung Pedang atau melintasi lautan api jika itu adalah keinginannya. Namun, kepribadian Sui Meiyin sama sekali tidak menunjukkan kesombongan meski tumbuh di lingkungan seperti itu. Hebatnya lagi, dia terlahir dengan pesona yang membuat orang lain ingin melindunginya. Itu sangat kuat hingga hampir seperti setan. Selanjutnya, kita akan menghadapi pertarungan kedua dari pertarungan putaran ketiga Confederate Gods Group, Sui Yingyue dari Alam Cahaya Berkilau versus Sui Meiyin dari Alam Cahaya Berkilau. Pertarungan antara dua mutiara Glaze Light tidak diragukan lagi adalah pertarungan yang dinantikan semua orang. Bahkan yang terhormat Ku Hui menatap kedua saudari itu dengan aneh. Ayo pergi. Sui Yingyue menggendong adiknya dan melayang sampai ke wilayah udara Confederate God Stage. Kemudian, sebuah dorongan lembut memisahkan kedua saudara perempuan itu, kupu-kupu biru dan kupu-kupu hitam, saat mereka mendarat di ujung panggung yang berlawanan. Mari kita mulai. Meskipun Yang Mulia Ku Hui biasanya mempertahankan pandangan serius, kali ini dia terdengar sangat tenang dan lembut. Pandangannya sebagian besar tertuju pada Sui Meiyin saat emosi kekaguman, pujian, dan kasih sayang melintas di matanya. Dia tahu bahwa surga abadi Kaisar Ilahi sengaja mengunjungi Alam Cahaya Berkilau karena dia ingin menerimanya sebagai murid pribadinya. Dialah satu-satunya yang mendapat kehormatan, termasuk kehormatan menolak tawarannya. Selain bakatnya yang luar biasa, Sui Meiyin juga sangat menarik. Dia hanya bisa berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, dan siapapun yang memandangnya akan merasakan kekesalan mereka memudar dan tanpa sadar mulai tersenyum juga. Kecintaan mereka terhadapnya akhirnya membengkak hingga mereka bahkan tidak sanggup mengalihkan pandangan darinya. Ada cincin lembut, dan pedang Sui Yingyue Moon in Water keluar dari sarungnya. Air langsung mengalir ke seluruh tubuh pedang. Tapi Sui Meiyin tidak bergerak sama sekali. Alisnya bergerak seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Akhirnya, dia melihat ke arah Yang Mulia Ku Hui dan bertanya, "Kakek Ku Hui, bisakah saya menyerahkan pertandingan ini?" Sui Yingyue terkejut. "Hah?
Yang Mulia Ku Hui terkejut. Tentu saja bisa, tapi, bolehkah saya mengetahui alasan Anda? Yah, kata Sui Meiyin dengan serius, aku baru saja memikirkan pertarungan ini dengan serius, dan menurutku aku tidak bisa mengalahkan kakakku karena dia begitu kuat. Jika saya tidak sengaja tertabrak dan terasa sakit, saya pikir yang terbaik adalah jika saya menyerah pada pertarungan ini. Yang terhormat Qi Hui belum tersenyum entah sudah berapa tahun, tapi dia sebenarnya merasa tergoda untuk melakukannya sambil menatap wajah polos Sui Meiyin. Ketika dia melirik ke arah Raja Alam Glaze Light, dia menyadari bahwa dia berseri-seri dari tempat duduknya. Sui Yingyue tidak mengatakan apapun. Jelas sekali dia juga tidak ingin melawan Sui Meiyin. Sui Meiyin, aku akan menanyakan ini padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu yakin ingin menyerah dalam pertempuran ini? Yang Mulia Ku Hui bertanya. Aku menyerah. Sui Meiyin mengangguk. Baiklah, Yang Mulia Ku Hui berkata dengan lembut seolah tidak bisa melihat pertarungan kedua saudara perempuan itu adalah kerugian besar baginya. Kemudian, dia menyatakan, Sui Meiyin telah secara sukarela menyerahkan pertandingan dan akan masuk ke grup pecundang. Dia akan bertarung di ronde ke-6 pertandingan grup pecundang besok. Sui Yingyue menang. Dia akan bertarung di babak final Confederate Gods Group lusa. Meskipun pertarungan antara kakak beradik, yang dinanti-nantikan semua orang, berakhir dengan cara yang tidak terduga, itu bukanlah hasil yang mengejutkan. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara perempuan. Pertempuran grup dewa yang diberikan telah berakhir, dan Jun Silei dan Sui Meiyin keduanya dikirim ke grup pecundang. Ini berarti hanya ada 2 orang yang tersisa di kelompok dewa yang diberikan, Luo Changsheng dan Sui Yingyue. Pertandingan mereka juga merupakan pertarungan terakhir Confederate Gods Group. Kakak, tolong lakukan yang terbaik di pertandingan berikutnya. Sui Meiyin menyemangati adiknya setelah dia kembali ke tempat duduknya. Sui Yingyue sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Luo Changsheng, dan kekalahannya lusa sudah pasti, satu-satunya lawan sebenarnya yang tersisa adalah Jun Silei. Setelah istirahat sejenak, pertandingan grup pecundang resmi dimulai. Babak pertama adalah antara Meng Duanxi dan Chao Feng. Kedua peserta sama-sama berimbang, dan setelah pertarungan melelahkan yang hampir berlangsung selama 2 jam, Meng Duanxi akhirnya keluar sebagai pemenang dan masuk 6 besar. Perjalanan Chao Feng dalam Confederate God Battle berakhir di sini. Pertarungan kedua Meng Duanxi dan Chao Feng berakhir, mata Yun Ce tiba-tiba terfokus, dan darahnya mendidih karena kegembiraan. Lu Lengchuan juga menoleh ke arahnya saat tatapan mereka berbenturan di udara, menghasilkan percikan api yang tak terlihat. Jelas terlihat bahwa mereka sangat ingin bertarung satu sama lain. Selanjutnya, kita akan menghadapi pertarungan kedua dari pertarungan putaran kelima grup pecundang, Lu Lengchuan dari alam langit terselubung versus Yun Ce dari alam Song Salju. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada Yun Ce. Saat yang terhormat Ku Hui membuat pernyataannya, Yun Ce dan Lu Lengchuan bangkit dari tempat duduk mereka dan mendarat di panggung dewa yang diberikan pada saat yang bersamaan. Semua orang dari alam Song Salju dan alam dewa api terdiam. Itu karena mereka tahu ini adalah pertandingan terakhir Yun Ce. Namun, pencapaiannya yang luar biasa telah memenangkan kehormatan besar bagi Snow Song Realm, sebuah pencapaian yang bisa dia banggakan sepanjang hidupnya. Itu sebabnya mereka tidak merasa berat, meski merasa gugup pada Yun Ce. Mu Bingyun adalah satu-satunya orang yang diinginkan yang masih mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia mengira Yun Ce akan kalah, tetapi bukannya tanpa kehormatan, dia juga tahu bahwa Yun Ce tidak ingin dihentikan di sini apapun yang terjadi. Pertandingan dimulai. Tombak pemecah langit dan pedang pemalu surga muncul di tangan penggunanya pada saat yang sama ketika Lu Lengchuan dan Yun Ce meledakkan energi mereka yang dalam, namun bukannya es,
yang ada adalah api emas yang melonjak dari tubuh Yunce dan mengubah panggung dewa yang diunggulkan ke neraka yang menyala-nyala dalam sekejap. Setiap tetua dan murid Sekte Gagak Emas, Sekte Phoenix, dan Sekte Burung Vermilion menatap tajam ke arah Yunce. Mereka sangat terkejut hingga hampir terjatuh dari tempat duduknya. Gagak emas menyala. Huo Ruli adalah satu-satunya yang tampak tidak terpengaruh. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan ketenangan yang luar biasa, "Berhentilah membuat keributan tentang apapun dan tetap diam." Ketenangan Huo Ruli yang tidak wajar hanya membuat penonton semakin terperangah. Yen Juhai buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi, Master Sekte Huo?" Yunce, Huo Ruli melambaikan tangan untuk memotongnya. "Kita bisa membicarakan hal ini setelah kita kembali ke alam Dewa Api." Yan Juhai mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya kembali pada Yunce. Huo Ruli terlihat tenang di depan orang-orangnya, namun emosinya justru berada dalam kekacauan besar. Jika Yunce tidak sengaja mencarinya dan menunjukkan padanya api gagak emas, rahangnya mungkin yang pertama menyentuh lantai sekarang. Api gagak emas, sebenarnya itu adalah api gagak emas. Bukankah Yunce adalah murid alam Snow Song? Dia jelas-jelas menggunakan kanon penobatan Dewa Phoenix S sebelumnya. Bagaimana dia bisa menggunakan api ini? Apakah dia seorang kultivasi api dan es? Sebenarnya ada kultivasi api dan es di dunia ini. Tak ayal, tribun penonton dibuat terpana oleh pertunjukan kekuatan tersebut. Para kaisar dewa di area tempat duduk timur juga sedikit lengah. Seorang kultivator api dan es. "Ini benar-benar langka," kata Kaisar Ilahi Surga Abadi. Elemen-elemen mendalam secara alami menolak satu sama lain, tetapi mereka yang memiliki bakat dan kekuatan pemahaman yang memadai dapat memanipulasi banyak elemen sekaligus. Namun, es dan api adalah dua elemen yang berada pada ujung spektrum yang sangat berbeda. Bukan hanya hampir mustahil untuk menguasai kedua elemen sekaligus, kedua kekuatan tersebut hanya akan berbenturan dan mengurangi kekuatan satu sama lain bahkan jika mereka dapat dikuasai secara paksa. Kultivator sebaiknya memilih satu atau kekuatan lain karena pada akhirnya mereka akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, meskipun seseorang terlahir dengan tubuh luar biasa yang dapat menampung kedua elemen tersebut sekaligus, mereka tetap tidak akan mengolah kedua elemen tersebut dengan serius. Mereka yang melakukan hal tersebut hanya akan dianggap sangat tidak bijaksana. "Ini bukan sekadar mengolah api dan es secara ganda," kata Kaisar Dewa Langit Brahma. "Kanon penobatan Dewa Phoenix S harus diolah dengan garis keturunan Ice Phoenix, dan api gagak emas harus diolah dengan garis keturunan gagak emas." Yunce jelas mengolah dua warisan darah dewa sekaligus. Yunce adalah murid langsung alam Snow Song, jadi wajar saja jika dia diberi garis keturunan Ice Phoenix. Namun, memberikan darah dewa kepada orang luar adalah hal yang sangat tabu. Kenapa alam Dewa Api memutuskan untuk memberikan Yunce garis keturunan Golden Crow? Banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Huo Ruli, hanya untuk menemukan bahwa ketua sekte sedang duduk dengan sangat tenang dan tidak terpengaruh di kursinya. Perilakunya segera membuat semua orang berpikir bahwa dialah yang memberi Yunce garis keturunan gagak emas, lagi pula itu pasti dia. "Heh," Chang Xitian tertawa. "Apa yang aneh tentang itu? Bahkan aku rela melanggar peraturanku demi monster seperti dia, apalagi monster seperti alam Dewa Api." Meskipun nada suara Chang Xitian sengaja dibuat eksentrik, logika di balik kata-katanya sangat masuk akal. Di Conferred God Stage, energi mendalam Yunce melonjak ke atas seperti menaiki roket. Jiwa jahat, hati terbakar, api penyucian, dan surga bergemuruh. Dia langsung memasuki bentuk puncaknya dan menyerang Lu Lengcuan seperti anak panah yang terlepas. Dia hanya bisa mempertahankan kondisi puncaknya hanya dalam waktu 100 napas, dan kekalahan sudah pasti jika dia tidak bisa mengalahkannya selama batas waktu ini.
Dia tidak hanya harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, dia juga sama sekali tidak bisa memberi Lu Lengcuan kesempatan untuk mengaktifkan penghalang suci naga bersinar miliknya. Bahkan tidak sekali.